Sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast kita berakhlak. Hari ini bersama saya Albert Putra akan menemani podcast kita. Hari ini saya sudah ditemani oleh 4 narasumber. Kepada narasumber, halo. Hai. Oke. Baik, mungkin kepada narasumber boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvira dari Manado. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan aku Wiwi dari Karawang. Halo teman-teman semua, aku Anastasia dari Bandung. Halo teman-teman semua, aku Julia dari Yogyakarta. Oke teman-teman, tadi kita udah nyaksin video mengenai indahnya alam Sumatera. Namun beberapa waktu lalu mungkin teman-teman udah lihat beritanya kalau Pulau Sumatera baru dilanda bencana alam gitu. Untuk narasumber pertama nih, Kak Fira, gimana sih menurut Kak Fira untuk Pulau Sumatera? Menurut aku nih, Pulau Sumatera itu seperti yang kita ketahui bersama ya. Pulau ini terkenal akan kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Gas alam, kehutanan, pertanian, sama perkebunan ya. Sumber daya alam, sumber daya hayati dan mineral yang sangat penting bagi ekonomi Indonesia. Oke, bener banget Kak Fira. Kalau Pulau Sumatera itu memang kaya akan sumber daya alamnya gitu. Untuk di bagian perkebunan itu sendiri itu Pulau Sumatera kaya akan kakao, kopi, dan kelapa sawit dan tentunya banyak yang lainnya gitu. Terus untuk Kak Fira sendiri nih gimana nih? Ada nggak sih Kak hal yang berkesan menurut Kak Fira terkait dengan Pulau Sumatera gitu? Yang paling berkesan di Pulau Sumatera makanannya ya, makanan khas, makanan Padang di seluruh Indonesia tentu banyak ya, tentu semua mungkin jual ya. Jadi kayak apa ya? Kayak yang paling, walaupun kita nggak ke Sumatera, kita bisa menikmatinya. Nah, kalau kita ke sana, tak kalah indahnya ya pemandangan yang ada di Sumatera sama pulau-pulau lainnya ya. Iya bener banget Kak. Kalau Sumatera itu memang kaya akan budayanya, mulai dari makanan, pariwisata gitu. Tapi ngomongin pemandangan nih, ngomongin pariwisata, dari awal yang tadi kita bahas, kalau beberapa minggu terakhir ini banyak berita viral di media sosial, televisi, menyiarkan kalau misalnya memang Pulau Sumatera saat ini lagi dilanda bencana alam gitu. Terus saya ingin bertanya nih kepada narasumber kita yang kedua, kepada Kak Wiwi. Menurut Kak Wiwi, gimana sih kondisi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Pulau Sumatera dari sudut pandangnya Kak Wiwi? Oke. Ya, saat ini seperti yang kita saksikan di video tadi di awal, turut berduka cita juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Semoga lekas pulih dari trauma dan juga senantiasa diberikan ketabahan Sumatera saat ini ya Kak ya. Memang bencana Sumatera itu menjadi duka nasional ya Kak bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan bencana ini juga menjadi isu nasional juga karena dampaknya itu begitu masif bagi berbagai faktor. Entah itu ekonomi, infrastruktur, kerusakan lingkungan, bahkan dampak sosial seperti banyaknya korban jiwa, terus ada pengungsian juga dampak kesehatan gitu Kak. Oke. Kalau dari sudut pandang Kak Wiwi nih, apa sih yang menyebabkan bencana Sumatera itu kenapa bisa terjadi gitu Kak?
karena beberapa faktor ya Kak, yang tidak lepas dari isu kontemporer juga nih. Baik itu dari faktor lingkungan maupun dari campur tangan manusia. Nah, faktor lingkungan apa yang bisa kita lihat? Misalkan dari cuaca yang ekstrim dan juga perubahan iklim yang contohnya itu curah hujan yang sangat tinggi beberapa waktu terakhir di Sumatera. Kalau faktor lingkungan faktor campur tangan manusia yang memperparah faktor lingkungan tersebut, contohnya kegagalan dari tata kelola lingkungan seperti yang kita lihat sekarang ini, deforestasi, lalu ada alih fungsi lahan yang tadinya hutan lindung menjadi lahan pertanian ataupun pertambangan, terus juga ada perambahan yang semakin meningkat yang akhirnya menyebabkan tanah Sumatera itu tidak mampu lagi menahan air sehingga berdampak pada bencana dalam skala besar seperti longsor dan juga banjir yang dampaknya luar biasa sekali kita saksikan saat ini ya Kak ya. Oke, baik. Berarti memang ada campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab ya Kak Wiwi ya. Betul sekali Kak, yang sebenarnya itu tuh bisa dicegah loh Kak. Oke, terima kasih Kak Wiwi. Oke, dari bencana alam ini sebenarnya kita bisa banyak belajar gitu. Salah satunya bagaimana cara kita sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, yang tentunya mencintai negara ini. Saya ingin bertanya nih kepada narasumber kita yang ketiga, kepada Kak Natasha, bagaimana sih Kak aksi bela negara kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ketika menghadapi bencana Sumatera? Oke, baik. Menarik sekali ya Kak topik perbincangan kita saat ini. Tentu kita membutuhkan aksi nyata sebagai warga negara Indonesia dalam menghadapi kondisi tersebut nih Kak. Yang pertama sih sebagai bentuk cinta tanah air, kita semua dapat menunjukkan kepedulian untuk menjaga dan memulihkan Sumatera setelah bencana terjadi. Contohnya, sudah banyak teman-teman kita yang membuka donasi untuk Sumatera. Nah, aksi tersebut juga mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena semua warga negara Indonesia itu bersatu untuk membantu saudara kita di Sumatera tanpa mementingkan suku, agama, dan daerah asalnya. Tidak sampai di situ aja, peduli dan saling menguatkan melalui doa juga menjadi aksi nyata pengamalan nilai Pancasila. Pasca bencana kemarin, kompak warga negara Indonesia ini mendoakan Sumatera. Terakhir, banyak pula teman-teman kita yang menjaga kondisi fisik agar tetap prima dan menjadi relawan untuk membantu di posko pengungsian. Oke, menarik ini pembahasan kita ya Kak ya. Betul sekali Kak Anastasia. Untuk beberapa hari terakhir memang bantuan donasi itu sudah mulai berdatangan di daerah bencana. Oke, untuk yang berikutnya nih saya ingin ngobrol kepada Kak Julia. Gimana sih Kak peran ASN muda sendiri gitu dalam menyikapi kondisi yang sedang dihadapi Pulau Sumatera untuk saat ini? Terima kasih ya Kak Ebet. Jadi, peran ASN muda dalam kesiapsiagaan sangat dibutuhkan ya Kak. ASN muda dituntut untuk peka dan juga tanggap dalam merespon bencana banjir di Sumatera. ASN muda menjadi garda terdepan untuk terjun menjadi relawan. Sebagai contohnya, kemarin kita ketahui bersama ya, untuk Kemenkes sendiri itu mengirimkan berbagai relawan yang terdiri dari dokter, perawat, dan juga bidan. Sedangkan syarat kelayakan untuk menjadi relawan itu sendiri adalah kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Kesehatan fisik itu dibangun dari rutin olahraga selama 30 menit, makan makanan bergizi, dan juga konsumsi vitamin. Lalu, untuk kesehatan mental sendiri, itu dicapai dengan melakukan ibadah secara khusyuk, gemar bersedekah, dan juga senantiasa bersyukur. Terbukti ya Kak, bahwa ASN muda dari berbagai wilayah di Indonesia itu ikut berkontribusi dalam membantu bencana banjir kemarin di Sumatera. Aplaus untuk ASN di seluruh Indonesia. Berarti peran ASN muda juga sangat berpengaruh ya Kak terhadap bencana Sumatera yang saat ini dihadapi gitu, sesuai dengan core-nya ASN ya, berakhlak. Ya Kak, benar sekali. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyimak diskusi saya dengan keempat narasumber kita. Tentunya sebagai ASN muda, tentunya kita juga harus berperan aktif dalam aksi bela negara dan menjunjung tinggi rasa bangga berbangsa dan bernegara. Salah satunya dengan menjunjung tinggi rasa toleransi, gotong royong. Marilah kita jaga persatuan, peduli sesama, dan berkontribusi untuk Indonesia yang tangguh.
Sampai jumpa di podcast berikutnya, teman-teman. Bye-bye. Halo. Terima kasih, Kak.